Malaysia saudara kita. Memohon bantuan kalau bisa dibantu beras Pak Benas. Tadi saya katakan jangan dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua di Kontra. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang video ya. Mana Malaysia sekarang sedang dilanda krisis. Tiba-tiba pejabat tinggi dari Malaysia datang ke Indonesia dan meminta impor beras ya, agar dikirim beras ke Malaysia. Namun hal itu ditolak oleh Indonesia karena Indonesia sendiri ingin menjaga stok stabilitas dalam negeri. Nah, seperti apa videonya, kita langsung reaction videonya di channel The Wonder, dimana ada sebuah videonya berbilang Malaysia ingin impor beras dari Indonesia tapi ditolak karena ini. Oke, kita tonton aja videonya, tapi sebelumnya kita tonton dulu videonya secara full ya, baru kita komentar agar tidak melanggar pahala. Aja video. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa kunjungi channel The Wenderer ya, jangan lupa subscribe channelnya. Oke, Indonesia tolak Malaysia impor beras. Malaysia saudara kita. Memohon bantuan kalau bisa dibantu beras Pak Benas. Tadi saya katakan jangan dulu kita. Dengan teknik-teknik yang paling modern di dunia. Malaysia tengah dilanda kekurangan beras. Pejabat tinggi mereka mendadak datang ke Indonesia untuk meminta impor beras. Namun, permintaan tersebut ditolak karena Indonesia ingin menjaga stabilitas stok dalam negeri terlebih dahulu. Indonesia menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional adalah prioritas utama. Meski begitu, Malaysia menyatakan keinginannya untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Indonesia, terutama dalam bidang teknologi pertanian. Mereka berharap bisa belajar dari kemajuan sistem pertanian Indonesia agar mampu mandiri di masa depan. Negara tetangga impor beras dari Indonesia ya. Negara tetangga, kami baca, kami dengar, kami lihat DPR-nya, Malaysia, Filipina, dan Jepang krisis pangan. Bayangkan kalau Presiden Pak Prabowo tidak bergerak cepat memerintahkan ke saya, itu apa yang terjadi di dunia. Penduduknya mereka 30 juta, kita ini 282 juta, tapi beras kita surplus. Dan yang membanggakan adalah bukan karena saya, karena seluruh rakyat Indonesia. DPR, Parlemen meminta kepada Menteri Pertanian Malaysia menerapkan belanja ini. Wow, keren Indonesia ya. Selama ini, bekalan beras putih tempatan ini mencukupi kerana majoriti rakyat memilih untuk membeli beras putih import. Majoriti rakyat memilih untuk membeli beras putih import. Majoriti rakyat memilih untuk membeli beras putih import, sama ada bagi kegunaan sendiri ataupun untuk berniaga, disebabkan oleh perbezaan harga. Perubahan tingkah laku pengguna dengan izin consumer behavior telah menyebabkan permintaan kepada beras putih tempatan lebih tinggi dari beras putih impor. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Rakyat Indonesia akan kumpul beras disumbangkan ke Malaysia. Sebagai makan alternatif ubi kayu sementara ganti menunggu beras. bekalan beras putih tempatan BPT selesai. Kerjasama di bidang pertanian, karena tadi Pak Wakil Perdana Menteri Malaysia juga menegaskan bahwa produksi pertanian Indonesia bagus, jadi ingin belajar juga dari. Saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda, kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar, dan sehingga penduduk yang begitu ramai
Indonesia rakyat dan juga insyaAllah sampai peringkat mampu ekspor. Oleh itu kita akan berusaha supaya pelaku tukaran teknologi ataupun bimbingan bersama supaya kita juga tahu untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian khasnya padi, ikan, green corn dan berbagai lagi antara dua negara jiran yang paling akrab, Indonesia dan Indonesia. Yang paling akrab katanya guys ya. Itu tanpa sebab kita macam abang adik bersaudara dan kita ada lihat beberapa kelebihan yang ada di sini yang perlu kami pelajari. Amran menyebut Malaysia tertarik untuk impor beras dari Indonesia. Amran menanggapi dengan menyebut Indonesia belum dapat ekspor beras karena menjaga stok dalam negeri dan mengantisipasi iklim yang kurang bersahabat saat musim panen. Menteri Pertanian menjelaskan bahwa Malaysia tengah menghadapi lonjakan kebutuhan beras, sementara produksi domestik negara tersebut hanya mampu memenuhi 40 hingga 50% konsumsi. Yang menarik, Malaysia saudara kita memohon bantuan kalau bisa dibantu beras Pak Benas. Tapi saya katakan jangan dulu kita lihat iklim, jangan sampai tidak bersahabat. Kemudian yang kedua, Menteri Pertanian Jepang tanggal 9 juga datang karena harga beras di sana hampir 100.000 per kilogram, 90.000 per kilogram. Nah, di Malaysia juga cukup tinggi dan semua kekurangan beras di Malaysia hanya memenuhi kebutuhannya 40-50%. Malaysia ingin impor beras dari Indonesia, tanggapan Menteri Pertanian malah begini. Jadi Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman baru saja menerima kunjungan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Datuk Seri Haji Mohamad bin Sabu di Jakarta. Dalam pertemuan itu salah satu topik yang mencuat adalah rencana Malaysia untuk impor beras dari Indonesia. Malaysia yang selama ini mengandalkan berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya menyatakan ketertarikannya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu mitra pemasok beras. Hal ini tak lepas dari kesuksesan Indonesia dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi mutakhir yang memungkinkan hasil panen mencapai 12 hingga 13 ton per hektar, di mana angka ini tergolong tinggi di kawasan Asia Tenggara. Namun, Indonesia belum membuka pintu ekspor beras ke Malaysia. Menteri Amran menegaskan bahwa saat ini prioritas utama pemerintah adalah menjaga stabilitas pasokan dalam negeri. Dalam konteks perubahan iklim dan dinamika global yang tak menentu, ketahanan pangan nasional tetap menjadi fokus utama. Oleh karena itu, menurut Amran, ekspor beras belum jadi opsi dalam waktu dekat. Meski demikian, kedua negara tetap membuka peluang kerja sama di bidang lain. Malaysia pun secara terbuka menyatakan minat untuk mempelajari dan mengadopsi teknologi pertanian dari Indonesia. Inovasi dalam sektor pertanian, terutama dalam budidaya padi dan aquakultur, dianggap sebagai aset penting yang dapat meningkatkan produktivitas Malaysia sendiri. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Saya diundang oleh Menteri Pertanian dan Gubernur Sumatera Selatan untuk melihat peningkatan lahan dari yang tadinya rawa dan tidak produktif, dan katanya di sini adalah tempat buaya. Sekarang sedang dibangun 105.000 hektar sawah dengan teknik-teknik yang paling modern di dunia. Situasi ini menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam peta pangan ASEAN. Keren Indonesia. Oke teman-teman, gimana menurut kalian tentang video kita reaksi tadi, di mana pejabat tinggi Malaysia mendadak datang ke Indonesia dan meminta Indonesia untuk mengekspor beras ke Malaysia. Namun hal itu ditolak oleh Menteri Pertanian Indonesia
karena Indonesia lebih mengutamakan stabilitas pasokan beras di Indonesia, jadi belum bisa ekspor. Tentunya dengan hal ini Indonesia tidak bisa dipandang rendah lagi ya, karena Indonesia bisa berdiri sendiri ya, bisa memasok pangan sendiri, sedangkan negara tetangga kita yang krisis dan minta bantuan Indonesia. Nah, seperti apa tentang video ini? Kalian jika ingin berkomentar silahkan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.